Understanding by design terdiri atas dua konsep, yaitu understanding dan by design. Understanding artinya memahami esensi dan kegunaan dari muatan yang dipelajari. Oleh karena itu, muatan yang dipelajari harus mencakup suatu konsep yang luas yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu understanding dan transfer. Nah, mengapa transfer dikatakan sebagai indikator dari understanding? Karena melalui transfer, siswa menunjukkan pemahaman mereka. Artinya, transfer merupakan assessment dari understanding. Terdapat beberapa poin dalam transfer. Yang pertama adalah bagaimana siswa menjelaskan suatu problem dengan bahasanya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana siswa menanggapi situasi terkini dengan pemahaman yang telah dia miliki. Dan yang ketiga, apakah siswa mampu menjelaskan pemahaman mereka kepada orang lain. Maka dapat kita simpulkan bahwa understanding dan transfer merupakan tujuan akhir atau goals dari pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan by design? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai by design itu sendiri, kita tarik lagi pemahaman mengenai understanding by design. Understanding by design merupakan kerangka kerja atau cara berpikir yang bertujuan untuk merancang pembelajaran di mana pemahaman peserta didik itu menjadi target utamanya. Nah, kata atau konteks by design di dalam understanding by design ini merujuk kepada strategi, kerangka, bentuk, ataupun pola dalam proses pembelajaran yang akan digunakan. Menurut Grant Wiggins dan Jay McTeach dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design, mereka mengatakan bahwa strategi yang paling efektif yang digunakan dalam understanding by design adalah backward design. Apa sih backward design itu? Nah, backward design merupakan kerangka berpikir yang merancang proses pembelajaran dari hasil pembelajaran. Jadi, ketika ada pendidik atau guru yang mengimplementasikan backward design ini, maka pendidik tersebut akan pertama-tama mereka akan menentukan hasil yang akan dicapai. Baru yang kedua, merencanakan kurikulum yang akan digunakan. Dan yang ketiga, baru memilih kegiatan atau materi yang akan digunakan untuk menambah pemahaman atau pengetahuan dari peserta didik. Mengapa by design itu penting? Nah, desain di dalam konteks pembelajaran itu dinilai sangat penting karena desain pembelajaran itu merupakan pedoman gitu ya, merupakan pedoman bagi seorang pendidik ataupun guru dalam mengimplementasikan proses pembelajaran gitu. Jadi dapat dibayangkan gitu, ketika seorang pendidik atau guru tidak memiliki desain pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, dapat dipastikan bahwa proses pembelajaran tersebut sulit untuk berjalan secara terarah atau bahkan mungkin cenderung akan berantakan gitu karena pendidik atau guru tersebut tidak memiliki konsep atau desain ya atau strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa desain dalam proses pembelajaran itu dinilai sangat penting. Selanjutnya, apa kaitannya dengan assessment sebagai evidence? Transfer ilmu itu sangat penting kaitannya dengan assessment sebagai bukti, yaitu untuk mengetahui apakah siswa tersebut memang sudah mencapai understanding, pemahaman yang baik gitu. Maka dari itu diperlukanlah penilaian sebagai bukti. Pastinya bukti-bukti yang autentik yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh guru kepada siswa. Mengetahuinya yaitu guru dapat mengetahui apa produk yang mesti dibuat siswa agar dapat mengetahui bahwa mereka itu telah menguasai pokok materi yang sudah dipelajari, bahwa nilai yang diperoleh siswa harus dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih dari itu siswa sendiri yang mempertanggungjawabkannya, yaitu lewat pencapaiannya, pengetahuan, sikap, tingkah laku, dan skill yang dimilikinya dalam menghadapi hidup konkret beserta tantangannya di tengah masyarakat. Bukti-bukti tersebut itu dikumpulkan itu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sifat kuantitatif itu membagi hasil pengukuran berbentuk angka, misalnya testing, pemberian tugas,
dan lain-lain. Dan untuk yang bersifat kualitatif itu tidak berbentuk bilangan, yaitu melainkan hanya menunjukkan kualifikasi hasil belajar. Bukti-bukti kuantitatif maupun kualitatif yang dikumpulkan seharusnya bisa memenuhi persyaratan tertentu agar dijadikan pengambilan keputusan adanya perubahan perilaku dan derajat perubahannya secara adil dan objektif. Pengambilan keputusan selalu dipengaruhi oleh value judgment, karena itu peran-peran bukti penilaian tersebut tidak bisa diabaikan demi kepentingan semua siswa. Lembaga-lembaga pendidikan yang membangun sistem pendidikannya atas filosofi student centers, peserta belajar menjadi pusat dari seluruh proses belajar, dan proses belajar itu sendiri sama pentingnya dengan hasil akhir. Sekolah yang menganut sistem ini berpegang pada semangat, yaitu learning is not a race but journey. Nah, untuk dapat mendesain pemahaman siswa agar siswa dapat belajar maksimal, artinya terlibat secara penuh dalam seluruh proses pembelajaran, dapat menguasai ilmu pengetahuan, maka diperlukannya pelajaran harus didesain sedemikian rupa. Maka diterapkan suatu strategi yang dikenal dengan sebutan understanding by design. Hal ini dilakukan berdasarkan kesadaran bahwa tujuan dari proses belajar adalah mencapai pemahaman understanding, dan kita tentukan bagaimana proses belajar harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu. Nah, adapun bukti-bukti dapat berupa performance task. Yang pertama, proyek apa yang siswa dapat lakukan. Yang kedua, tes untuk menunjukkan pemahaman dan skill presentasi yang mereka kuasai. Yang ketiga itu anecdotal notes, catatan. Yang keempat, kriteria apa yang akan digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, understanding by design ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri, di mana juga diterapkan sebagai solusi alternatif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menyinkronkan antara tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari proses belajar yang kita ketahui adalah mencapai pemahaman atau understanding. Siswa memahami dan menguasai ilmu yang dipelajarinya, dan lebih dari itu, agar siswa mendapatkan suatu penilaian yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan pada tiap akhir pembelajaran. Nah, dalam contoh pembelajaran yang akan dijelaskan berikut, yaitu materi kelas 3 sekolah dasar, tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup dalam pembelajaran 1. Kita akan membuat desain pembelajaran yang terdiri dari 3 stage. Stage pertama yaitu tujuan pembelajarannya, stage kedua itu evaluasi pembelajarannya, dan stage 3 tentang langkah pembelajarannya. Yang pertama ada stage 1, tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, tujuannya itu ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan ini dipilih karena disesuaikan dengan konsep dasar yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup yang harus dikuasai oleh siswa. Selanjutnya ada stage 2, merupakan assessment dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Assessment ini meliputi yang pertama, siswa dapat mengamati video makhluk hidup yang ditampilkan melalui proyektor, dan yang kedua, siswa dapat menuliskan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Setelah asesmen ditentukan, dibuatlah soal evaluasi yang terdiri dari beberapa soal yang mengacu pada asesmen. Ini akan diberikan di akhir pembelajaran. Pada asesmen yang pertama, yaitu siswa akan mengamati video makhluk hidup untuk diamati ciri-cirinya. Kemudian, video hewan tersebut akan terdapat beberapa sub-pertanyaan meliputi apa yang dilakukan hewan tersebut, apakah hewan tersebut tumbuh, dan di mana hewan tersebut hidup. Ikut contoh videonya. Asesmen ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti pada tujuan yang pertama. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Pada asesmen yang kedua, yaitu siswa dapat menuliskan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Pada evaluasi kedua,
Guru akan mengarahkan siswa untuk menulis apa yang mereka jawab di pertanyaan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam mengamati video makhluk hidup yang ditayangkan. Untuk asesmen yang kedua disesuaikan dengan tujuan kedua, yaitu siswa dapat menuliskan ciri-ciri makhluk hidup dari video tersebut. Stage 3. Langkah pembelajaran yang di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengajar dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu siswa menonton sekaligus mengamati video dan gambar yang ditayangkan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Namun, sebelumnya akan ada sesi tanya jawab dulu untuk memancing pemikiran kognitif siswa mengenai makhluk hidup. Kemudian, siswa akan menjawab pertanyaan di video dengan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup langsung di tempat duduk masing-masing. Jadi, pada saat video ditayangkan, nanti akan ada pertanyaan yang muncul di video tersebut. Lalu, siswa akan menjawab pertanyaan itu di tempat duduknya. Lalu, siswa akan menuliskan jawaban mereka di kertas. Pada akhir pembelajaran, akan diberikan latihan soal untuk memperdalam pemahaman siswa. Kelebihan understanding by design ini adalah pengajar dapat memastikan keterkaitan tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan langkah pembelajaran, sehingga saat pembelajaran dilakukan, siswa memahami mengapa mereka harus mempelajari dan menguasai materi itu, sehingga pada akhirnya nilai mereka baik dan itu berarti tujuan pembelajaran tercapai. Setiap desain pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang dapat membuat desain tersebut semakin diperbaharui terus-menerus menjadi lebih baik. Sekian video dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.